شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Saya kasih bocoran sedikit ya. Tidak banyak yang mengetahui ini. Tahukah Anda kalau Indonesia pun menjadi negara kesatuan Republik Indonesia karena mengamalkan nilai Quran? Coba Anda buka sejarah dengan baik. Dulu 300 tahun dijajah. Oleh siapa? Bukan, asalnya VOC. VOC itu cuma kongsi dagang. Kongsi dagang, cuma disupport kemudian oleh pemerintahan, ya, jadilah kemudian masuk ke Nusantara, jadi menguasai dan sebagainya. Singkatnya, kurang lebih 360 tahun. 300 tahunnya susah itu dikalahkan. Tapi terjadilah pertemuan yang ingin mengembalikan pada ketentuan Allah. Bagaimana cara kita berjuang supaya nggak terpisah-pisah? Kumpulnya di mana? Tanah Abang dekat ke Kerukut. Kumpul 4 orang ulama. Ada Sayyid Abdurrahman, Sayyid Muhammad, Sayyid Al-Fakhir, Sayyid Sekhan. Bertemu 4 orang ini mendiskusikan bagaimana kita bisa keluar dari perjuangan itu, keluar dari penjajahan ini, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka kumpullah mereka pada hari Senin Kliwon, tanggal 17 Juli tahun 1905, bertepatan dengan 13 Jumadil Ula. Ingat, Jumadal Ula. Awas, tahun 1323 Hijrah. Berkumpul mereka berbicara. Antum bisa lihat kisahnya di buku Api Sejarah karangan Ustaz Ahmad Ban, Profesor Ahmad Ban Susilo Negara, halaman 347. Posisi paling kanan di pertengahan disebutkan di situ. Kumpul mereka, direncanakan kita harus berubah. Jadi lebih baik. Maka dikeluarkan ketentuan, oh ini kita kalah ini karena kita kita tertinggal dari aspek pendidikan. Kita kembalikan bagaimana petunjuk Quran supaya belajar. Oh, gurunya harus bagus, punya pengetahuan yang baik, mendekatkan dengan Allah. Ayo kita pilih guru. Bukan main-main yang dipilih gurunya di Mekah. Dipilih Syekh Ahmad Surkati, asalnya dari Sudan, ahli kati kitab, yang menguasai kitab-kitab, belajar di Mekah, ditarik, datang 6 tahun kemudian, tahun 1911. Begitu datang, Kiai Haji Ahmad Dahlan merapat dari Kauman datang. Kemudian Kiai Haji Saman Hudi dari Solo, pengusaha datang, sinergi semua. Dari Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto datang, pemikir. Berkumpul semuanya merumuskan bagaimana kita menata ini supaya kita kompak dan lahirlah kesatuan di antara kita. Maka kembali ke tempat masing-masing. Kiai Haji Samanhudi menyinergikan dengan para pengusaha. Pengusaha muslim kumpul, derma semua, ayo. Kita jadikan bebas dari penjajahan. Kemudian yang ini berusaha, Kiai Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah, buat sekolah, bikin pendidikan yang bagus. Yang ini bikin Jamiatul Khair. Kemudian sampai ke Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto membangun murid-murid, diajarkan tentang pemikiran, tentang orasi, tentang retorika. Di antara muridnya Insinyur Soekarno. Yang dulu 300 tahun, sekarang dikurangin nolnya 1, 30 tahun. Cuman butuh 30 tahun. 34 tahun setelah berkumpul, tahun 1911 tambah 34, 1945. Tercapailah apa yang kemudian ingin dicapai itu. Maka terjadilah proklamasi. Dibacakan oleh muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto, Insinyur Soekarno. Didampingi oleh orang awam. Muhammad Hatta. Di sampingnya. Dan saya mau tanya pada Anda, di mana mereka menyampaikan proklamasi? Di mana dibacakan? Allahu a'lam. Antum mau apa sebenarnya? Tanya ayat, wallahu a'lam. Tanya Nabi, wallahu a'lam. Tanya Fir'aun, wallahu a'lam. Tanya sejarah kebangsaan, wallahu a'lam. Luar biasa. Baik. Kalau dibaca di buku sejarah, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Pertanyaan saya, kenapa ahli sejarah kalau menjelaskan yang lain tempatnya disebutkan? Tempatnya di sini, tempatnya di situ. Tapi ketika menjelaskan proklamasi cuma jalannya. Emang proklamasi dibacakan di jalan? Kalau Jalan Pegangsaan Timur cuma jalannya. Lihat jalan. Proklamasi bukan di jalan. Lihat fotonya. Di depan, di halaman sebuah rumah besar. Dibangun panggung. Ada mic-nya satu begini. Sampingnya ditemani. Di halaman rumah. Satu rumah. Rumah siapa itu? Nomor 56. Kenapa nggak pernah diungkap nomor 56 itu? Ayo. Di mana alamat? Nomor berapa? 56 itu. Nomor Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu kediaman seorang muslim keturunan Yaman. Orang Indonesia, namanya Syekh Faraj bin Marta, mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno itu kurang sehat karena baru dibawa oleh para pemuda, diamankan di Rengas Dengklok. Wallah, diberi madu oleh beliau. Kemudian dengan penuh kekuatan jam 10 baru disampaikan hari Jumat, dipilih hari Jumat. Disampaikan teman-teman proklamasi menjadi tanda kemerdekaan Indonesia.
Saking senangnya dengan Syekh Farad bin Marta terjadi persahabatan, kekerabatan. Negara mengucapkan terima kasih. Beliau menetap di Bogor. Saya Soekarno sering main ke Bogor, kunjungan. Sampai saya punya salinan ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada keluarga besar Syekh Farad bin Marta. Kalau beliau ke Solo, ke daerah Jawa sana, tidak mau pakai kendaraan kecuali mobilnya Syekh Farad bin Marta. Tahukah Anda, saking negara bersyukur kepada Allah sampai dijadikan asas dalam negara kita. Apa dasar negara kita? Pancasila. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Menafsirkannya di pasal 29 ayat pertama. Lihat, dasar negara di pasal 29 ayat pertama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menafsirkan itu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Lihat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Anda mau menafsirkan apa kalimat Allah? Di Father Founding kita pun mengakui